Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi laba bersaham. Tugas video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3 yang diampu oleh Bu Lia Uzliawati. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sultan Nasibuan dan di sebelah saya Nur Zafira Indah. Lalu saya Pinkan Al-Hidayah. Selamat menonton. Oke, yang pertama itu ada pengertian pensiun dan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja termasuk misalnya yang pertama itu ada tunjangan pensiun, lalu yang kedua ada imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja. Nah, lalu pensiun adalah program atau planning di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan setelah mereka pensiun untuk jasa yang mereka berikan saat mereka masih kerja. Nah, lalu selanjutnya ada program pensiun. Program pensiun adalah program yang dibuat perusahaan untuk memberikan manfaat atau tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun sebagai bentuk penghargaan atas jasa selama ini mereka bekerja. Lalu pengelolaan itu biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan atau melalui lembaga keuangan. Dalam proses pensiun ada yang bersifat kontributif, yaitu iuran dibayar bersama oleh karyawan dan perusahaan, serta non-kontributif, yaitu seluruh iuran ditanggung oleh perusahaan. Dari sisi akuntansi, pencatatannya dibedakan antara akuntansi pemberi kerja dan akuntansi dana pensiun. Oke, selanjutnya ada sifat program pensiun, yaitu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada program iuran pasti, yang kedua ada program imbalan pasti. Program iuran pasti itu yang pertama ada kontribusi karyawan ditentukan oleh program yang bersifat tetap. Lalu yang kedua ada resiko ditanggung oleh karyawan. Yang terakhir ada besaran imbalan tergantung pada nilai program. Lalu selanjutnya ada program imbalan pasti, yaitu yang pertama ada imbalan ditentukan oleh program, yang kedua ada kontribusi karyawan berbeda-beda, lalu yang terakhir ada resiko ditanggung oleh pemberi kerja. Oke, selanjutnya itu ada sifat program pensiun. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun yaitu membuat perkiraan mengenai tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, besaran gaji masa datang, dan faktor-faktor lain yang diperlukan dalam menjalankan program pensiun. Nah, lalu aktuaris juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang dapat mempengaruhi laporan keuangan seperti yang pertama, kewajiban pensiun, yang kedua, biaya tahunan untuk menjalankan program pensiun, dan yang terakhir ada biaya pengubahan program pensiun. Lalu selanjutnya ada akuntansi program pensiun, ada mengukur liabilitas pensiun. Kewajiban pensiun karyawan adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan yang dimiliki oleh para karyawan atas masa kerja sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh program pensiun. Oke, yang selanjutnya itu ada kewajiban atau aset neto imbalan pasti. Pertama itu ada mengacu pada status pendanaan, yang kedua ada menyajikan defisit atau surplus yang berhubungan dengan program pensiun pasti. Pendanaan adalah pengalihan aset pada entitas atau dana yang terpisah dari entitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat purna karya. Itu ada di PSAK 18. Nah, itu di bawahnya ada contoh penulisan benefit sama penulisan surplus. Lalu selanjutnya ada pelaporan perubahan kewajiban atau aset neto imbalan pasti. IASB menetapkan bahwa yang pertama, seluruh perubahan dalam aset dan kewajiban program imbalan pasti yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif. Lalu yang kedua ada perusahaan harus melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pada aset dan liabilitas pensiun dalam suatu bagian berbeda pada laporan penghasilan komprehensif, bergantung pada kondisinya. Oke, selanjutnya itu ada pelaporan perubahan dalam kewajiban. Itu di sini ada 3 komponen biaya pensiun. Teman-teman bisa lihat aja di bagan atau tabel yang di sini.
Nah, lalu selanjutnya ada pelaporan perubahan dalam kewajiban. Yang pertama itu ada biaya layanan. Biaya layanan saat ini adalah muncul dari nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode berjalan. Nah, lalu biaya layanan masa lalu adalah perubahan dalam nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode sebelumnya. Umumnya terjadi karena adanya amandemen atau perubahan terhadap program pensiun. Lalu selanjutnya ada dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif dalam bagian operasional dan memengaruhi penghasilan bersih. Lalu selanjutnya ada perusahaan harus mempertimbangkan level kompensasi masa datang dalam mengukur kewajiban kini dan beban pensiun periodik. Nah, lalu yang kedua ada bunga neto, yaitu dihitung dengan cara mengalihkan tarif diskonto dengan status pendanaan dari program pensiun. Lalu kewajiban neto, manfaat pasti yang dihasilkan dari beban bunga. Lalu aset neto, manfaat pasti yang dihasilkan dari pendapatan bunga. Lalu jumlah selalu ditampilkan di bawah bagian operasional dari laporan laba rugi pada bagian pembiayaan. Lalu yang terakhir ada tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Oke, selanjutnya ada pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Untuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari yang pertama, ada kewajiban imbalan pasti yaitu berisi manfaat pasti, dan serta yang kedua perubahan nilai wajar aset program pensiun. Ia dilaporkan dalam menghasilkan komprehensif lain atau other comprehensive income setelah dikurangi oleh pajak atau net of tax. Keuntungan atau kerugian hasil pengukuran kembali ini hanya mempengaruhi penghasilan komprehensif tetapi tidak mempengaruhi laba bersih atau net income. Selanjutnya ada aset program pensiun dan imbalan aktual. Aset program pensiun terdiri dari investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan efek lainnya, serta real estate. Aset ini dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya atau fair value. Nilai aset program pensiun bertambah ketika ada kontribusi dari pemberi pekerja dan imbal hasil kerja atau hasil aktual dari investasi. Sebaliknya, nilai aset program pensiun akan berkurang ketika manfaatnya dibayarkan kepada karyawan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena laporan keuangan dapat menunjukkan apakah program pensiun dalam kondisi surplus atau aset lebih besar dari kewajiban, atau ia mengalami defisit atau aset lebih kecil dari kewajiban secara akurat. Seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan kertas kerja pensiun. Sebelum kita memasuki apa itu kertas kerja pensiun, kita harus mengetahui apa itu kerja pensiun itu sendiri. Nah, untuk kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja bukanlah catatan akuntansi permanen. Artinya, ia bukan bagian dari jurnal atau buku besar. Fungsinya hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal penyesuaian dan juga laporan keuangan. Nah, di atas ini ada contoh dari format kerja pensiun. Berisikan item, yaitu berisi daftar pos-pos atau transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Misalnya beban jasa kini, atau beban bunga, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya jasa lalu. Biasa jasa lalu atau yang biasa kita kenal sebagai past service cost adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul karena adanya amandemen atau perubahan aturan program atau curtailment atau pemotongan program oleh perusahaan. Curtailment terjadi ketika perusahaan melakukan pengurangan signifikan terhadap yang pertama, jumlah karyawan yang ditanggung oleh program pensiun. Yang kedua, manfaat yang akan diberikan kepada karyawan yang masih aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada format biaya jasa lalu. Biasa jasa lalu atau beban pada periode berjalan ini ada dua, yaitu amandemen program, itu berisikan pengenalan program, penarikan program, dan perubahan pada program. Lalu ada juga curtailment, yaitu berisikan pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang ditanggung
program tersebut. Nah, selanjutnya ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali itu umumnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian aset. Nah, ini merupakan selisih antara tingkat timbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Yang kedua, keuntungan dan kerugian liabilitas. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas pada penghasilan komprehensif lainnya. Oke, yang selanjutnya ada persyaratan di dalam laporan keuangan. Di sini ada beban pensiun. Beban pensiun ini adalah komponen yang dilaporkan di dalam satu bagian di laporan penghasilan komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Ini disajikan juga total beban pensiunnya berapa gitu. Atau komponen biaya layanan yang dilaporkan dalam penghasilan operasional atau operating income dan bunga neto di dalam bagian terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan atau financing. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian atau pengukuran kembali, dan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam other comprehensive income dan tidak diakui dalam penghasilan bersih atau net income. Nah, di sini ada contohnya persyaratan dalam laporan keuangan ya, teman-teman. Itu bisa kita lihat net income di 2019 ada 100 euro, liability loss for 2019-nya 60.000 euro, asset loss-nya 15.000, accumulated-nya itu 40.000. Nah, di sini kita dapat other comprehensive loss-nya dari 60.000 dikurangi dengan asset loss-nya. Ini totalnya itu 75.000 dan comprehensive income-nya 25.000 dari net income dikurangi dengan other comprehensive income. Selanjutnya ada komponen other comprehensive income. Ini tuh harus dilaporkan menggunakan satu dari dua format. Yang pertama, pendekatan dua laporan atau pendekatan satu laporan, yaitu laporan penghasilan komprehensif kombinasi. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga pendekatan dengan dua laporan itu seperti yang di sebelah kiri ya, illustration 20.20 dan ada di illustration 20.22. Selanjutnya ada pengakuan status pendanaan neto dari program pensiun. Nah, ini tuh jadi si perusahaan ini harus mengakui dalam laporan posisi keuangan ini tentang status overfunded atau aset program pensiunnya dan underfunded liabilitas program pensiun. Nah, dari program pensiun yang imbalannya tuh pasti gitu. Jadi si perusahaan ini harus mengakui tentang dua status itu ya teman-teman, dari program imbalan yang pasti. Selanjutnya ada klasifikasi pensiun atau liabilitas pensiun. Nah, ini tuh selisih lebih dari wajar aset program pensiun dibandingkan dengan kewajiban pasti diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Nah, agregasi dalam program pensiun ini penggantian atau offsetting yang dilakukan pada situasi di mana pada saat perusahaan yang pertama itu secara legal memiliki hak yang bersifat dapat dipaksa untuk menggunakan surplus dalam satu program guna untuk menutupi kewajiban dari program lainnya. Yang kedua, perusahaan ini niat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dalam basis neto ataupun merealisasikan si surplus tersebut dalam satu program untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Selanjutnya ada persyaratannya nih, persyaratan dalam CALK. Perusahaan ini punya beberapa persyaratan juga. Yang pertama, penjelasan mengenai karakteristik program imbalan itu pasti dan risiko terkait. Perusahaan juga perlu mengungkapkan identifikasi dan penjelasan jumlah dalam laporan keuangan yang muncul dari program imbalan pasti yang dimiliki perusahaan tersebut. Lalu perusahaan juga harus punya gambaran mengenai program imbalan pasti
yang isinya itu dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan perusahaan. Oke, yang selanjutnya ada imbalan pasca kerja lain. Di situ ada 5 lainnya ya teman-teman. Ada yang di per bulan, ada yang fully funded, ada yang maybe some benefits to serving spouse, dan healthcare benefitnya juga beda-beda tergantung kebijakan perusahaannya. Saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini merupakan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu.